Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pada postingan video kali ini saya akan membahas tentang kisah tobatnya Imam Ibnu Khuzaimah yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanadnya di dalam kitab Al-Asma wa Sifat. Ini kitab Al-Asma wa Sifat ada di dalam halaman 257 dari sini ya. Jadi lumayan panjang juga ini. Dan sesuai permintaan netizen, saya sudah ketik ulang teks kitab ini. Lalu saya berikan harokat dan sudah saya terjemahkan supaya netizen bisa dengan mudah membacanya kembali. Nanti teks ini bisa di-download ya. Linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Karena riwayat ini lumayan panjang, jadi tidak akan saya bacakan ya, kalimat per kalimat. Dikarenakan saya sudah membaca, jadi akan saya bahas ringkasannya saja. Secara ringkas ya, kisah ini menceritakan pengakuan Ibnu Khuzaimah bahwa dirinya pernah melakukan kesalahan di dalam masalah akidah ya. Pernah terkena syubhat golongan Mu'tazilah dan juga terkena syubhat golongan Qadariyah. Dan yang menarik di sini, setelah diberitahukan akidah para sahabatnya yang hidup sama-sama pada zamannya gitu. Kemudian Ibnu Khuzaimah ini taslim ya, sepakat dengan akidah para sahabatnya itu dan mengakui bahwasanya kesalahannya itu muncul akibat tidak pandai di dalam ilmu kalam. Terangannya ada di sini nih, riwayatnya ada di sini. Jadi di sini menceritakan bahwasanya setelah Ibnu Khuzaimah terpengaruh Mu'tazilah, kemudian sahabatnya memberitahukan akidahnya ya. Summa inna Abu Bakrin Ahmad bin Ishaq al-Faqih amla itiqadahu wa itiqada rufaqaihi ada Abi Bakr bin Abi Utsman. Kemudian Abu Bakar Ahmad bin Ishaq al-Faqih mendiktekan keyakinannya dan keyakinan sahabat-sahabatnya kepada Abu Bakar bin Abi Utsman. Wa aradahu ada Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Abu Bakar bin Utsman menyampaikannya kepada Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah atau Ibnu Khuzaimah ya. Fastaswabahu Muhammad bin Ishaq wartadahu. Lalu Muhammad bin Ishaq atau Ibnu Khuzaimah menyetujuinya dan meridhoinya ya. Wa tarofa fi ma hakaina anhu bi annahu innama ata dzalika min haitsu innahu lam yuhsinil kalam, dan mengakui di dalam kisah yang kami riwayatkan darinya bahwa kesalahannya muncul karena ia tidak pandai di dalam ilmu kalam. Nah, jadi ilmu kalam itu penting ya. Ibnu Khuzaimah tidak pandai ilmu kalam karena kan gurunya yaitu Imam Al-Muzani berulang kali ya, menyampaikan perkataan Imam Syafi'i yang melarang mempelajari ilmu kalam. Memang pada satu sisi para ulama salaf itu melarang mempelajari ilmu kalam, tetapi faktanya ya, ilmu kalam itu dibutuhkan juga ya untuk mendebat atau membantah golongan-golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah dan lain sebagainya. Dan ini faktanya terjadi juga kepada Ibnu Khuzaimah. Padahal Ibnu Khuzaimah ini orang yang alim di dalam ilmu fikih dan periwayatan hadis ya. Sehingga beliau itu dijuluki sebagai Imamul Muhaddisin, imamnya para ahli hadis ya. Tapi faktanya bisa terjerumus juga ya, terkena syubhat golongan Mu'tazilah dan Qadariyah. Apa sih perbedaan antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Di sini membahas tentang sifat kalam, di mana Mu'tazilah itu menetapkan sifat kalamullah itu hadis ya. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat kalam itu qadim ya. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, memasukkan sifat kalam itu sebagai sifat zat. Nanti bisa dibaca di sini detailnya ya. Dan sifat zat itu harus sama kelazimannya dengan zat Allah. Berbicara tentang sifat zat sama dengan berbicara tentang zat Allah. Jika zat Allah tidak boleh ditetapkan hadis atau baru, maka sifat zatnya pun tidak boleh ditetapkan hadis atau baru. Jadi tidak boleh mengatakan kalam sebagai sifat yang hadis atau baru karena kalam adalah sifat zat. Ini berbeda dengan keyakinan Wahabi. Karena Wahabi itu memperinci sifat kalam. Menurut Wahabi, kalam itu bisa sebagai sifat zat yang qadim, bisa juga sebagai sifat perbuatan yang hadis atau muhdats ya. Dan di sini ya diterangkan bahwasanya akidah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di zamannya Imam Ibnu Khuzaimah itu dengan tegas menetapkan sifat kalam itu sifat zat tanpa perincian dan tidak boleh ditetapkan sebagai sifat perbuatan sebagaimana yang dikatakan oleh Wahabi ya. Jadi ini bisa juga ya di sini
keterangan yang ada di dalam riwayat ini untuk membantah Wahabi terkait sifat kalam. Kemudian di akhir riwayatnya ini Imam Baihaqi mengatakan, qultu al-qissatu fihi tawilatun wa qad raja'a Muhammad bin Ishaq ila tariqatis salafi wa talahafa ala ma qala wallahu a'lam. Aku Al-Baihaqi berkata, ceritanya panjang dan sungguh Muhammad bin Ishaq telah kembali kepada jalan para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah dan ia menyesali apa yang telah ia katakan. Nah, karena Ibnu Khuzaimah itu sempat membenarkan perkataan ulama Qadariyah. Dan akhirnya Imam Baihaqi menceritakan bahwasanya Ibnu Khuzaimah sudah tobat, sudah rujuk kembali kepada jalan para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian tidak pandainya Ibnu Khuzaimah di dalam ilmu kalam juga berakibat kepada tulisannya di dalam kitab tauhid ya. Meskipun ya tidak semua tulisan di dalam kitab tauhid itu salah, tapi ada bagian di mana Ibnu Khuzaimah ini melampaui batas di dalam menetapkan sifat, sehingga terjerumus kepada tasbih dan tajsim ya, menyerupakan Allah dengan makhluk dan mensifati Allah dengan sifat jisim. Bahkan Imam Ar-Razi di dalam tafsirnya sampai mengatakan kitab tauhid itu hakikatnya adalah kitab syirik. Lalu pada bagian mana Imam Ibnu Khuzaimah melampaui batas di dalam menetapkan sifat, itu ada di dalam kitab tauhid ya, halaman 53. Dan teks kitab ini sudah saya tulis ulang juga ya. Di sini sudah saya beri harokat dan sudah saya terjemahkan supaya bisa dengan mudah dibaca kembali. Nah, kita baca aja dulu. Wa naqulu inna liwajhi rabbina azza wa jalla minan nuri wal diya'i wal bahai ma law kasapa hijabahu la ahraqat subuhatu wajhi kulla syai'in adrakahu basaruhu. Jadi Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan, dan kami mengatakan sesungguhnya pada wajah Tuhan kami azza wa jalla terdapat cahaya, kilauan dan keagungan. Jika dia menyingkap tabirnya, maka cahaya dari wajahnya akan membakar segala sesuatu yang dilihat oleh pandangannya dan seterusnya. Nah, ini kita bisa bayangkan ya betapa ya rusaknya perkataan ini ya, terlalu melampaui batas. Menetapkan ya, Allah punya wajah dan pada wajahnya ada cahaya. Aduh, ngeri juga ya mendengarnya ya. Pantas saja dikatakan oleh Imam Ar-Razi sebagai kitab syirik ya, tapi tidak semuanya ya perkataan Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab tauhid itu keliru gitu. Ada juga yang benar gitu. Contohnya di dalam ta'wil hadis surah yang sudah pernah kita bahas pada postingan video sebelumnya. Demikianlah kisah Ibnu Khuzaimah ya, kisah tobatnya dan pengakuannya bahwasanya dia tidak pandai di dalam ilmu kalam. Ini menjadi hikmah bagi kita. Pada zaman dahulu Mu'tazilah gencar-gencarnya berdakwah, sehingga seorang yang alim pun bisa terkena syubhat golongan Mu'tazilah karena dia tidak pandai ilmu kalam. Sama halnya zaman sekarang, golongan Mujassimah yaitu Salafi Wahabi sedang gencar-gencarnya berdakwah. Coba bayangkan ya, jika tidak mempelajari ilmu kalam, maka ya sudah pasti dia akan terjerumus ke dalam pemahaman Wahabi. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik ya. Oleh sebab itu ya ada kalanya ya, ilmu kalam itu tidak diperlukan ya, dan ada kalanya juga ilmu kalam itu diperlukan, bahkan menjadi wajib ya jika muncul syubhat ya, muncul syubhat yang hanya bisa dibantah dengan ilmu kalam, sehingga membantahnya dengan ilmu kalam itu hukumnya menjadi wajib, dan wajibnya adalah wajib kifayah. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.